Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video ini saya tujukan kepada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, di mana Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini di dalam ceramah-ceramahnya di YouTube selalu mengambil ayat-ayat Al-Quran, tapi ayat-ayat Al-Quran itu hanya sepenggal-sepenggal atau hanya sepotong-sepotong. Jadi bisa menimbulkan salah pemahaman atau salah arti, salah pengertian. Artinya bisa rancu. Sebagai contoh, Bapak Pendeta Saifuddin ini selalu di dalam ceramah-ceramahnya ini menggembar-gemborkan bahwasanya satu-satunya kitab suci yang membolehkan orang untuk membunuh adalah kitab suci Al-Quran. Dan ayat yang sering diambil adalah yang berbunyi waqatuluhum haitsu saqiftumuhum, yang artinya dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Benar ayat ini ada di dalam Al-Quran, yakni di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 191. Tapi ayat ini panjang, tidak hanya sekedar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, tapi ayat ini panjang sekali, dan selanjutnya ayat itu merupakan keterangan dari ayat yang Bapak potong tadi. Dan ayat 191 surat Al-Baqarah ini tidak berdiri sendiri, harus dibaca dari ayat 190. Dibaca juga 191, 192 sampai dengan 193, biar tidak salah pengertian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar ayat yang sering dibaca-baca oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini tidak menimbulkan kerancuan, maka mari kita sama-sama buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191 sampai dengan 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini terus terang ayat yang sudah saya hafal di luar kepala, karena alhamdulillah saya sudah lulus, sudah hatam hafalan juz 2. Jadi kalau ada yang mau melintir-melintir ayat di juz 2 ini, insya Allah saya akan tahu, saya tahu salahnya di mana. Mari kita baca satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, yang artinya dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Waqatilu di sini bisa diartikan dan perangilah, bisa juga diartikan dan bunuhlah. Coba kalau kita masukkan dengan arti dan bunuhlah. Dan bunuhlah di jalan Allah orang-orang yang membunuh kalian. Jadi perintah membunuh atau perintah berperang, memerangi itu karena ada sebabnya. Ada yang memulai duluan, yakni hum di sini adalah orang-orang kafir. Kalau tidak ada yang memulai,
orang-orang kafir tidak ada yang memulai membunuh atau memerangi orang-orang muslim, maka tidak boleh juga diperangi, tidak boleh juga dibunuh. Lanjutan ayatnya adalah wala ya'tadun, dan janganlah berlebih-lebihan. Maksudnya adalah apabila kalian membunuh, bunuhlah saja. Jangan sampai ketika sudah dibunuh mayat itu dicincang-cincang atau dipotong-potong, itu tidak boleh. Itu melampaui batas menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan ada larangan juga tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Meskipun anak-anak kecil itu anak-anak orang kafir, tidak boleh dibunuh. Begitu pula tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah tua. Dan keterangan ayat ini adalah tidak boleh membunuh para pendeta-pendeta yang berdiam diri di gereja. Mereka hanya beribadah, tidak mengganggu orang muslim, ini tidak boleh dibunuh. Ini keterangan ayatnya. Lalu lanjutan ayat dari ayat 190 ini ditutup dengan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-191, di mana ayat ini sering dibaca-baca oleh Pak Pendeta Saifuddin yang hanya sepotong-sepotong. Saya bacakan. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Yang dibunuh di sini adalah orang-orang kafir yang sangat memusuhi Islam. Kalau mereka tidak memusuhi Islam, ya tidak boleh dibunuh, dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutan ayatnya adalah wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka di mana saja mereka mengusir kalian. Jadi di sini ada seperti hukum kisos, balas dengan sesuatu yang mereka lakukan kepada kita. Misalnya bunuh, dibalas bunuh. Tapi kalau mereka tidak memulai, tidak boleh. Itu maksud ayat ini. Selanjutnya adalah disambung dengan wal fitnatu asaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa orang-orang kafir harus dibunuh? Karena mereka menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan, membuat kekacauan di mana-mana, mengganggu orang-orang muslim beribadah, merampas harta, mengusir para sahabat-sahabat dari negerinya. Dari itu keterangan ayatnya, wal fitnatu asaddu minal qatl. Mereka harus dibunuh karena mereka itu sering membuat kerusakan. Tapi kalau mereka tidak membuat kerusakan, tidak membuat fitnah, tidak boleh dibunuh. Bahkan di dalam hadis Rasulullah ada yang namanya kafir zimmi. Itu kafir zimmi, kafir yang harus, orang-orang kafir yang harus dilindungi. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, orang kafir zimmi itu harus dilindungi. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, maka dia menyakiti saya, menyakiti Rasulullah. Dan barang siapa yang menyakiti saya, maka dia menyakiti Allah. Begitulah perlindungan orang Islam kepada kafir zimmi. Jadi tidak semua orang kafir itu harus dibunuh, menurut pendeta Bapak Saifuddin yang saya hormati. Selanjutnya adalah ayat wala yuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi, dan janganlah engkau memerangi mereka orang-orang kafir, atau dan janganlah kamu membunuh mereka ketika mereka berada di Masjidil Haram, kecuali kalau mereka memulai membunuh atau memerangi, baru harus diperangi atau dibunuh. Lanjutan ayatnya adalah
Fa in qatalukum faqatuluhum. Maka jika mereka memerangi kalian, maka perangilah. Atau maka jika mereka membunuh kalian, maka bunuhlah, meskipun itu di Masjidil Haram. Selanjutnya adalah kadzalika jazaul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Selanjutnya adalah ayat 192. Fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau orang-orang kafir itu sudah berhenti memusuhi orang Islam, maka tidak boleh lagi memerangi mereka atau memerangi orang-orang kafir tersebut. Selanjutnya adalah waqatiluhum hatta hatta la takuna fitnatu wa yaqinud dinulillah. Dan bunuhlah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama itu adalah milik Allah. Fa inin tahau fala udwana illa ala zalimin. Maka jika mereka berhenti dari memusuhi Islam, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Demikianlah pemirsa ayat yang sering dibawa-bawa oleh Bapak Pendeta Saifuddin di dalam ceramah-ceramahnya di YouTube. Kebenarannya ini adalah seperti ini yang saya baca tadi. Jadi harus dibaca dari ayat 190 sampai dengan 193. Jadi jangan hanya mengambil sepotong ayat, akan terjadi kerancauan. Kepada Bapak Pendeta Saifuddin, saya mengingatkan kalau Bapak berceramah di komunitas Bapak saja, mungkin ini tidak akan terungkap bahwasanya ayat ini sebenarnya panjang. Tapi kalau Bapak berceramah di YouTube, banyak yang sudah hafal Al-Quran. Jadi banyak yang tahu kalau Bapak itu salah dalam menyampaikan ayat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.